Fadlan dan Jordan duduk di meja pojok kedai kopi Sungai Kampar saat matahari terbenam. Fadlan memegang nota belanja dengan wajah kecut, sementara Jordan meniup kopi panasnya. Jordan, tengoklah nota ni. Kemarin beli beras masih harga lama, hari ini sudah naik lagi 2,000 per kilo. Kalau begini terus, bisa-bisa kita makan angin saja bukan makan nasi. Iya, setuju banget. Tabungan kita menipis nih. Tenang Fadlan, itu masalah nasional, semua orang lagi pusing. Tapi logikanya begini Jordan, pembeli teriak mahal, tapi petani bilang dia malah rugi. Jadi uangnya lari kemana? Ada yang kayak mendadak di balik penderitaan kita ya? Nah, itu dia. Masalah beras ini bukan cuma soal ada barang ada harga. Mari kita bedah kenapa rantai nasi kita ini rumit banget. Setuju, kelihatannya ada banyak variabel terlibat. Mari kita pecahkan. Baik. Pertama kita lihat dari akarnya, yaitu petani. Biaya produksi mereka naik gila-gilaan. Harga pupuk non-subsidi itu melambung karena bahan bakunya banyak yang impor. Belum lagi harga bibit. Loh, kan ada pupuk subsidi? Jumlahnya terbatas, seringkali tidak cukup untuk seluruh musim tanam. Setelah panen, beras itu tidak langsung ke piringmu. Dia harus jalan jauh, pakai truk, masuk kapal, masuk gudang. Setiap kali harga BBM naik, biaya logistik ikut tercekik. Jadi setiap kilo beras itu sebenarnya dimakan oleh biaya solar juga. Tepat, bisa 15-20% harga beras habis untuk biaya jalan saja. Tapi kan kita negara agraris, tanah kita subur. Tanahnya subur, tapi cuacanya lagi galau. Fenomena El Nino bikin kemunduran musim tanam. Panen berkurang, tapi orang yang butuh makan bertambah. Hukum pasar berlaku, barang dikit, harga selangit. Jordan menggambar lingkaran di atas meja. Fadlan condong ke depan, sangat penasaran. Ini aku tidak paham. Kita produsen beras besar, tapi kenapa harga kita sering lebih mahal dari beras impor? Karena struktur pasar kita itu unik, Fadlan. Kita punya jutaan petani kecil dengan lahan sempit. Efisiensinya kalah oleh negara yang punya sawah raksasa pakai mesin otomatis. Kita menang di jumlah petani, tapi kalah di biaya per butir nasinya. Di satu sisi ada izin impor beras murah buat warga, di sisi lain ada harga tinggi supaya petani untung. Pemerintah itu seperti makan buah si malakama. Kalau impor beras supaya harga turun, petani kita menangis karena harga gabah mereka hancur. Kalau dilarang impor, kita yang di kedai kopi ini yang teriak kemahalan. Tidak ada tengah-tengahnya ya, Sobat Tani. Pasti tengkulak nih yang mainkan harga. Mereka beli murah dari petani, jual mahal ke pasar. Jangan salah, memang ada yang nakal, tapi banyak tengkulak itu sebenarnya bank buat petani. Mereka yang memberikan modal saat petani tidak punya uang saat musim tanam. Mereka ambil risiko kalau gagal panen. Rantai pasok kita panjang. Tiap tangan ingin ambil untung sedikit, akhirnya menumpuk di harga akhir. Ini berita tentang operasi pasar beras murah. Oh, menarik. Jadi pemerintah turun tangan? Makanya ada cadangan pangan nasional. Saat harga liar, pemerintah lepas stok ke pasar. Oh, jadi itu cara stabilkannya ya? Tapi ya itu, kapasitas gudang dan manajemen stok kita masih terus diperbaiki. Aku mengerti Jordan, itu langkah penting. Masalahnya bukan cuma soal panen, tapi bagaimana mendistribusikannya secara adil. Fadlan dan Jordan berdiri, melihat ke arah sungai yang tenang. Pipin si burung pipit terbang di atasnya. Jadi kesimpulannya tidak ada satu orang pun yang menang mutlak ya? Iya, setuju banget. Ini masalah sistem. Kita butuh teknologi pertanian yang lebih murah. Pupuk yang stabil, dan rantai pasok yang tidak terlalu panjang. Biar petani senyum, kita yang makan pun kenyang tanpa kantong bolong. Boni tiba-tiba muncul di bawah meja menggoyangkan ekor. Wah, jadi tambah ilmu hari ini. Walau harga beras naik, syukur kopi kita masih nikmat. Bagaimana di daerah kalian teman-teman? Harga beras lagi berapa di sana? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe untuk bedah masalah harian lainnya. Sampai jumpa di catatan pagi meja pojok.